Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Benny Ramdhani di channel Benny Info. Oke semuanya, kali ini saya mau nge-review dua buku sekaligus dari Pastel Books. Bukunya ini novel Wattpad ya, jadi sumbernya dari Wattpad. Apa aja judulnya? Yang pertama adalah Game Over, karya Sir Hayani. Oke. Yang kedua ada The Other Side, karya Alia Ranti. Dua-duanya udah tamat saya baca dan saya akan review dengan beberapa catatan tentu saja. Cuman saya sekali lagi sebelumnya mohon maaf buat penulis ya, juga buat fans garis keras ya, karena ini memang review jujur ya dari kacamata saya secara subjektif. Tapi ya tetap objektif kok. Oke, ya sebelum saya review satu buku ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Ya, terima kasih banyak yang udah subscribe. Oke, saya tertarik baca novel The Other Side ini. Karena apa? Karena dari Gramida.com dia masuk rak bestseller dan juga ternyata sudah dibaca belasan juta di Wattpad-nya. Sementara di bukunya sendiri saya belum dengar udah cetak ulang atau belum ya. Tapi saya tertarik dengan ceritanya. Jadi ceritanya ini si cewek Alia jatuh cinta sama cowok namanya Revo. Dan ternyata Revo itu memang mirip dengan mantannya Renan. Dan ternyata pula mereka memang adik kakak walaupun beda kota. Kenapa beda kota? Ada di buku ini. Kemudian bagaimana dengan Revo? Revo juga cinta sama Alia, tapi dia punya pacar. Ya, cerita di novel ini memang cinta segi banyak ya, karena mantannya Alia sendiri akhirnya balik atau pindah ke kota Jakarta dari Bandung, kemudian Bella pacarnya Revo juga balik dari program pertukaran siswa gitu ya, kembali dan mereka akhirnya ya yang tadinya udah oke-oke aja jadi bermasalah. Selain itu juga ada masalah rumah tangga ya, broken home di pihak Revo ya. Ya, Revo sampai si ibunya itu stres ya, sampai kehilangan memorinya dan Alea berperan di sini untuk mengembalikan ingatannya walaupun dia nggak jadi sulap penyihir gitu bukan, tapi ngebantu lah ya. Itulah ceritanya dan saya akan kupas beberapa kelebihan kekurangannya. Kita kekurangannya dulu aja ya, nggak banyak kok. Tapi yang paling penting menurut saya di sini adalah plotnya. Plotnya terlalu ringan dan terlalu mudah ditebak kalau kata saya yang udah baca banyak buku ya. Nggak tahu kalau pembaca pemula ya. Terus yang kedua karakter-karakternya, terutama protagonis Alea dan Revo-nya kurang kuat gitu ya. Kadang-kadang berubah-berubah gitu karakternya. Itu aja sih yang jadi catatan paling kuat dari saya dari sisi kekurangan. Kelebihannya ceritanya ya ringan, terus dialog-dialognya enak, cocok lah untuk pembaca remaja dan nggak bikin pusing juga sih ya. Santai-santai aja bacanya, mungkin ya sehari juga udah bisa tamat ya buku ini. Nah, itu aja untuk buku yang satu ini. Kita ke buku yang kedua. Buku kedua ini tentang persaingan 5 cowok mendapatkan satu cewek bernama Vera. Too good to be true ya. Nah, siapa cowok yang akan mendapatkannya? Jadi ceritanya cuman itulah persaingan cowok-cowok untuk mendapatkan satu cewek dan gimana perasaan si ceweknya. Jadi lebih dari sudut pandang si ceweknya Vera dan ternyata salah satu anggotanya adalah cowok yang jadi tetangganya yang dia suka selama ini. Oke, nah ceritanya sesimpel itu tapi diuraikan dalam 300 lebih halaman. Nah, itu sekalian juga catatan mungkin ya langsung aja kekurangan dan kelebihannya. Oke, kita baca atau kita uraikan dulu kekurangannya. Kekurangannya kalau menurut saya di sini adalah plotnya terlalu simpel untuk buku yang tebal. Ya, yang kedua catatan kekurangannya adalah terlalu banyak karakter ya.
Mungkin tadinya mau panjang-panjang gitu ya biar ada banyak subplot, tapi enggak juga ya, plotnya ya tetap itu 5 cowok berebut satu cewek. Walaupun ada subplot-subplot kecil tapi ya mengarahnya ke sana juga sih. Subplot yang menarik itu adalah Aira dan Doni, adiknya Sean dan adiknya Vera ya, yang lucu lah kalau menurut saya kalau itu di split off jadi kisah sendiri mungkin akan lebih seru ya, atau jadi lebih gimana gitu daripada disisipkan di novel ini. Terus apalagi ya itu tadi karakternya kebanyakan jadi nggak fokus atau tidak mengembangkan karakternya dan susah diingat juga. Yang lainnya menurut saya sih udah dua aja ya, lebih ke plot ceritanya sama karakter yang kebanyakan. Dan sekarang kita ke keunggulan buku ini. Dibandingkan buku yang pertama tadi, buku ini lebih unggul secara pemilihan diksi, penulisannya ya, ide-ide cara menyusun kalimat katanya. Mungkin karena penulis buku ini udah sering ya nulis buku, udah ini bukan buku pertamanya, sementara yang The Other Side itu masih buku pertama, jadi jam terbang lah ya, faktor jam terbang. Jadi buku ini walaupun ceritanya berkutat di situ-situ aja masih bisa atau masih enakan dibacanya, masih nikmat lah karena diksinya beragam, terus dialognya hidup semacam itu. Yang kedua, plot twistnya boleh lah ya, ada beberapa plot twist yang cukup bikin kaget, tapi ya itu karena banyak karakter jadi kebanyakan juga kagetnya. Nah, kalau disuruh milih, kalian pilih yang mana? Kalau saya ya sebenarnya susah ya, sama-sama sih. Cuman saya anjurkan sebaiknya kalian yang suka Korea-Koreaan mungkin bisa pilih Game Over Club, baca ini dulu, baru kemudian baca The Other Side. Kalau yang suka sinetron Indonesia atau novel-novel khas Indonesia banget gitu ya, kalian bisa baca The Other Side. Ini kayaknya bisa dibacalah oleh kalangan remaja semuanya. Oke, semuanya, terima kasih sudah simak channel ini. Jangan lupa untuk subscribe ya. Sampai ketemu lagi di review buku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.